Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan tinggi pantulan sebuah bola. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah bola berada pada ketinggian 4 meter di atas lantai mendatar. Bola ini kemudian mengalami jatuh bebas. Ternyata bola dipantulkan oleh lantai pertama kalinya sampai ketinggian 2,5 meter. Keterangan berikutnya, jika bola yang sama dijatuhkan dari ketinggian 6,4 meter, pertanyaannya Sobat 100 tentukan tinggi pantulan yang pertama itu berapa meter. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakan garis hitam ini adalah lantai yang mendatar. Diketahui di soal di atas lantai ini ada bola memiliki ketinggian awal simbolkan sebagai H0, nilainya 4 meter. Bola ini mengalami jatuh bebas dan dipantulkan oleh lantai pertama kali sampai ketinggian ini 2,5 meter. Nah, sesaat sebelum menumbuk lantai, kita misalkan kecepatannya adalah V. Lalu sesaat setelah menumbuk lantai ini dipantulkan dengan kecepatan V aksen. Kita catat tadi tinggi pantulan yang pertama H0 aksen adalah 2,5 meter ya. Nah di sini ada bola yang sama. Sekarang ketinggiannya adalah 6,4 meter. Ini kita simbolkan sebagai H1. Ditanya tinggi pantulannya nanti berapa kalau ketinggian awalnya 6,4 meter. Nah, karena tinggi pantulan tidak sama dengan tinggi mula-mula, maka di sini Sobat 100 untuk mengerjakannya kita gunakan rumus koefisien restitusi untuk benda yang jatuh dan memantul, yang mana rumusnya adalah E sama dengan negatif V aksen per V. Sobat 100 pelajari lagi tentang gerak jatuh bebas ya, yang mana nilai V ini karena arahnya ke bawah dan diketahui tinggi mula-mulanya adalah H0, besar V itu sama dengan negatif akar 2G H0. Sementara untuk pantulannya V aksen karena gerakannya ke atas nilainya adalah akar 2G H0 aksen. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya E sama dengan negatif akar 2G H0 aksen dibagi dengan negatif akar 2G H0. Nah, di sini ada bentuk yang sama, 2G di atas tanda per dan 2G di bawah tanda per. Ini kita coret habis. Lalu negatif dibagi negatif hasilnya positif ya. Dengan demikian kita dapatkan bentuknya adalah E sama dengan akar dari H0 aksen per H0. Nah, dengan cara yang sama nanti kita dapatkan untuk keadaan yang berikutnya. E itu sama dengan apa? Ini mirip rumusnya, tinggal ganti indeksnya ya. Jadi untuk kejadian yang berikutnya E sama dengan akar dari H1 aksen per H1. Karena kita ingin menghitung nilai H1 aksen, maka dari bentuk ini kita atur ulang. Kita dapatkan nilai H1 aksen itu sama dengan H0 aksen per H0 kalikan H1. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, kalau sudah dapat bentuk ini tinggal masuk angka saja. H0 aksen adalah 2,5 meter, H0 adalah 4 meter, H1 adalah 6,4 meter. Sehingga H1 aksen itu sama dengan 2,5 per 4 kalikan 6,4. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100, 6,4 dibagi 4 hasilnya adalah 1,6. 1,6 dikalikan dengan 2,5 kita peroleh nilai H1 aksen itu sama dengan 4 meter. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau ada soal berkaitan dengan benda yang jatuh bebas kemudian memantul, akan tetapi tinggi pantulannya itu berbeda dengan tinggi mula-mulanya, maka untuk mengerjakannya Sobat 100 harus ingat bahwa di sini berlaku koefisien restitusi untuk benda yang jatuh dan memantul, yang mana formulanya adalah E sama dengan negatif V aksen per V. Nah, untuk menentukan nilai V di sini Sobat 100 pelajari pada bagian gerak jatuh bebas ya, yang mana nilai V di sini adalah negatif akar 2G H0 kalau ketinggian mula-mulanya adalah H0.
Nah, untuk V aksen nilainya adalah akar 2G H0 aksen kalau ketinggian pantulannya adalah H0 aksen. Nah, dengan penyederhanaan nanti Sobat 100 akan dapatkan bentuk E sama dengan akar dari H0 aksen per H0. Dengan cara yang sama nanti Sobat 100 kerjakan untuk keadaan yang berikutnya, nilai E itu sama dengan akar dari H1 aksen per H1. Nah, karena kita ingin menentukan nilai H1 aksennya, nanti Sobat 100 dapatkan bentuk ini. H1 aksen sama dengan H0 aksen per H0 kalikan H1. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Tinggi pantulan yang pertama untuk keadaan yang berikutnya adalah sekian meter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.